Teman-teman, saudara-saudari terkasih, kali ini saya mau mengutarakan satu permenungan tentang bom Makassar dan kekatolikan kita. Saya menyadari bahwa permenungan saya kali ini mungkin tidak sempurna, dan saya harap teman-teman semua bisa menyempurnakan dengan komentar-komentar yang membangun di bawah video ini. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh bom yang terjadi di depan Katedral Makassar yang menewaskan 2 orang dan 19 atau 20-an orang luka-luka. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa bom bunuh diri ini terjadi lagi yang notabene terarah pada orang non-muslim, dan mungkin juga dunia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia? Bom yang terjadi di depan Katedral Makassar itu mengusik perasaan, pikiran, dan bahkan iman kita sebagai orang Katolik. Kita terluka dan saya merasa pilu dan juga terluka dengan kejadian ini. Dalam permenungan saya ini, saya hanya bisa mengatakan seperti apa yang Yesus ajarkan saat berada di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita tidak merasa asing lagi dengan kata-kata Yesus itu, dan mungkin kita merasa sesak untuk mengucapkannya ulang dalam peristiwa bom itu, karena hati kita memang terluka dan sakit. Dan apa untungnya juga kita berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita mengharapkan keajaiban, keadilan, dan mujizat, atau bisa menjadi marah. Tapi saya pikir merasa sakit hati, terluka, dan marah adalah hal manusiawi, namun bukan untuk bertindak dengan kemarahan kita, melainkan dengan kasih, karena kasih inilah yang menjadi senjata utama Yesus melawan semua kebencian dan rasa tidak hormat kepada Tuhan, sesama, dan kehidupan itu sendiri. Yesus yang adalah Tuhan bagi kita orang Katolik berdarah-darah, terluka, dan lemah di kayu salib, masih memberi kasih kepada mereka yang menyalibkannya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini adalah inti pesan dan iman kita sebagai pengikut Kristus. Mengampuni adalah kasih yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Dan saya kira pada masa Paskah yang sedang kita mulai rayakan, menuntut kita untuk memberi lebih banyak kasih dan cinta kepada mereka yang berbuat jahat, dan kasih kepada jiwa kita sendiri agar jiwa kita penuh dengan rahmat kasih sayang. Di sini kita dituntut untuk membaharui iman kita yang mungkin pada keseharian kita ada pada jalan yang salah, jalan yang keliru, yang membutuhkan pembaharuan agar kita bisa menyadari bahwa kita juga orang yang tidak sempurna, yang membutuhkan kasih sayang Tuhan dan kerahimannya. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus mengutarakan ekspresi kasih dan sayangnya dengan mengajak kita semua untuk berdoa. Berdoa bagi korban, bagi para korban. Dan Paus, kita tahu, beberapa hari lalu baru saja kembali dari Irak, memberi pesan dan kesan kasih persaudaraan dengan umat muslim di Irak. Ia paham sangat baik bahwa kasih persaudaraan adalah senjata untuk mengalahkan kejahatan dan kebencian. Dan saya yakin bahwa juga merasa terluka dengan peristiwa ini. Namun ajakannya untuk berdoa bagi para korban menjadi tanda bahwa dia turut mengambil bagian dari luka-luka Yesus dan mengajak kita untuk berdoa dengan iman dan cinta kasih. Semoga bom di Makassar menjadi permenungan kita dalam merayakan Paskah kali ini, agar iman dan persaudaraan religius kita diperbaharui dan persaudaraan kita menjadi bertumbuh dengan cinta kasih. Saya yakin pemerintah dan polisi sedang bekerja keras untuk
menyelesaikan persoalan ini. Marilah kita mendukung pemerintah dan polisi dengan doa-doa kita dan juga tindakan-tindakan kasih kita. Yesus berkata, "Kamu adalah saudara-saudaraku dan teman-temanku kalau kamu melakukan apa yang kukatakan kepada kamu." Semoga kita semua diberkati dan semoga kita semua terlindung oleh berkat Tuhan.